Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang metode Vector Space Model atau VSM. Metode VSM ini sempat kita singgung pada pertemuan 6 kemarin karena pada saat perhitungan bobot pada beberapa dokumen terdapat bobot yang mempunyai jumlah yang sama sehingga bobot-bobot tersebut tidak bisa dirankingkan. Jadi kita itu tidak bisa memilih dokumen mana yang sekiranya paling cocok dengan kata kunci yang diinputkan oleh user, sehingga butuh proses lagi untuk melakukan perangkingan bobot tersebut, yaitu menggunakan metode Vector Space Model ini. Mengenai penjelasan Vector Space Model, pengertiannya yaitu suatu model yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan suatu query. Jadi query itu merupakan kata kunci yang diinputkan oleh user. Jadi seorang user itu memasukkan kata kunci bla 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 untuk dicocokkan dengan dokumen yang ada. Seperti kita mencari sesuatu di Google. Nah, oleh Google kata tersebut dicarikan dokumen yang sekiranya cocok dengan kata yang diinputkan oleh user atau yang kita inputkan. Kemudian jika ada dokumen yang cocok, maka nanti dokumen tersebut akan ditampilkan. Seperti itu. Query dan dokumen dianggap sebagai vektor-vektor pada ruang n dimensi, di mana T adalah jumlah dari seluruh term yang ada dalam leksikon. Leksikon ini disebut juga dengan token, adalah daftar semua term yang ada dalam indeks. Selanjutnya akan dihitung nilai kosinus sudut dari dua vektor, yaitu W dari tiap dokumen dan W dari kata kunci, di mana W ini merupakan bobot dari dokumen dan kata kunci yang sudah kita hitung pada saat melakukan pre-processing data. Lalu ide dari metode VSM ini yaitu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu menghitung nilai kosinus sudut dari dua vektor, yaitu bobot dari tiap dokumen dan bobot dari kata kunci. Rumus yang digunakan di sini yaitu kosim D dikali Q dibagi D dikali Q juga, kemudian sama dengan jumlah WIJ dikali WIQ dibagi akar jumlah WIJ dikali jumlah WIQ kuadrat, di mana T di sini adalah kata di database, sedangkan D adalah dokumen dan Q adalah kata kunci. Jadi di sini kita digambarkan untuk VSM ini digambarkan sebagai sudut seperti ini, tegak lurus. Di sini ada Q itu kata kuncinya. Kemudian di sini ada T itu kumpulan token. Kemudian ada dokumen 1, ada dokumen 2 sampai dokumen N. Nah, kita menghitung sudut dari kata kunci, token, dan juga dokumen. Di sini dicari nilai kosinusnya. Ini rumus yang jelas ya. Jadi koefisien kosin merupakan metode ukuran kesamaan yang paling populer, yaitu dengan menghitung sudut antara vektor dokumen dengan vektor query. Jika vektor adalah suatu panjang, kosinus dari sudut antara mereka hanyalah dot produk dari vektor. Nah, persamaannya seperti ini. Kosin D, Q sama dengan D dikali Q dibagi
D kali Q. Ini tidak boleh ada tanda minus, jadi nilainya harus positif. Kemudian sama dengan jumlah D kali Q dibagi akar jumlah DI kuadrat dikali akar dari jumlah Q kuadrat, di mana D sama dengan vektor D, Q sama dengan vektor Q seperti penjelasan sebelumnya. Jadi D itu dokumen sedangkan Q query. Kemudian D ini besar dari vektor, kemudian Q besar dari vektor query. Nah, untuk contoh model VSM ini saya gunakan contoh 2 yang kemarin itu. Pada saat perhitungan pembobotan, hasil bobotnya ada 2 dokumen yang sama. Jadi di sini kita atau komputer tidak bisa melakukan perankingan untuk menghasilkan data yang akurat. Nah, jadi ini kemarin saya ingatkan, untuk dokumen 1 jumlah bobotnya ini 0,176 dan dokumen 2 hasilnya sama yaitu 0,176. Karena jumlahnya sama ini tadi, makanya tidak bisa dilakukan perankingan dokumen. Jadi yang ranking 1 mana, yang ranking 2 mana, seperti itu. Saya tunjukkan perhitungan untuk contoh yang kedua ini menggunakan Excel. Jadi di sini terdapat kata kunci KK. Jadi kata kunci atau KK ini yaitu isinya pengetahuan logistik. Kemudian ada dokumen 1 atau D1 ini berisi manajemen transaksi logistik. Kemudian ada dokumen 2 atau D2 pengetahuan antara individu. Dokumen 3 atau D3 berisi dalam manajemen pengetahuan terdapat transfer pengetahuan logistik. Nah, dari kata kunci ini yang pengetahuan logistik, kira-kira dokumen mana yang paling cocok dengan kata kunci? Yang pertama kita lakukan text preprocessing data. Di sini sudah melalui tahapan tokenisasi, kemudian tahapan stopword removal, setelah itu yang terakhir tahap stemming, lalu dilakukan pembobotan atau weighting. Di sini saya tidak akan menjelaskan pembobotan lagi ya. Hasil akhirnya di sini bobot dokumen 1 dan bobot dokumen 2 ini sama, makanya tidak bisa dilakukan perankingan data. Oh ya, hasil perhitungan saya dengan perhitungan yang ada di slide ini beda karena di sini tidak ada plus satunya juga. Kemudian ada beberapa perhitungan di sini yang kurang tepat, seperti lognya di sini ada yang salah juga. Makanya kenapa di sini saya melakukan perhitungan lagi di Excel. Nah, kalau sudah ketemu bobotnya ini, baru kita melakukan perhitungan VSM atau Vector Space Model. Di sini ada token, kemudian ada bobotnya. Bobotnya ini diambil dari perhitungan pembobotan. Jadi mengambil dari sini, mengambil dari ini. Lalu setelah itu kita melakukan perhitungan di sini, perhitungan rumus VSM ya, menggunakan rumus ini. Jadi kita hitung satu persatu. Cara pertama di sini ada KK kuadrat, kata kunci dan dokumennya dikuadratkan. Ini untuk menghitung yang di bawah ini, pernya ini kan di sini ada D kuadrat dan Q kuadrat. Makanya di ini dihitung kuadratnya dulu. Saya hitung kuadratnya dulu. Lalu kalau sudah ketemu kuadrat dari masing-masing dokumen dan kata kunci, kita hitung perkalian kata kunci dengan dokumen. Ini untuk menghitung yang atas D kali Q. Jadi KK dikalikan dokumen 1. Nah ini
Untuk yang ini kakak dikalikan 1, jadi kakak dikalikan dokumen 1, kemudian hasilnya ditaruh sini, lalu kakak dikalikan dokumen 2, kakak dikalikan dokumen 2 saya taruh sini, kemudian kakak dikalikan dokumen 3 saya taruh sini. Lalu kemudian saya jumlahkan seluruhnya mulai dari kakak kuadrat, kata kunci yang dikuadratkan dan dokumen yang dikuadratkan, ini saya jumlahkan semua. Lalu saya cari akarnya. Akar ini yang saya cari yaitu untuk yang dikuadratkan saja. Jadi ini untuk menghitung ini akar D kali Q kuadrat. Nah, ini dicari akarnya. Lalu untuk mencari skornya, ini jumlah D kali Q dibagi akar D kuadrat dikali akar Q kuadrat. Jumlah D kali Q dibagi akar dari jumlah D kuadrat dikalikan akar dari jumlah Q kuadrat. Jadi seperti ini ringnya. Jumlah dari K kali D1, kemudian dibagi akar KK kuadrat dikalikan dengan D1 kuadrat. Hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan yang ini, skor KK kali D2 ini, skornya juga seperti itu. Jadi jumlah dari KK kali D2 dibagi dengan kuadrat KK dikalikan dengan dokumen 2 kuadrat, hasilnya seperti ini. Lalu yang ketiga juga sama. Kalau sudah selesai semua, baru kita bisa melakukan perankingan data. Di sini nilai yang tertinggi ini didapatkan oleh dokumen yang ketiga, disusul dengan dokumen yang kedua, lalu terakhir dokumen yang pertama. Nah, kesimpulannya, karena nilai dokumen yang tertinggi itu adalah dokumen 3, yaitu 0,802, maka dokumen yang mempunyai kemiripan dengan kata kunci di sini yaitu dokumen yang ketiga. Seperti itu. Untuk praktek perhitungan metode VSM ini, saya menggunakan dokumen yang saya gunakan pada pertemuan 5. Kalian juga bisa menggunakan dokumen yang kalian cari pada pertemuan 6 kemarin. Nah, di sini untuk langkah pertama pada perhitungan VSM di sini dari dokumen yang ada, di sini saya buat kata kuncinya karena kata kunci pada dokumen sebelumnya itu tidak ada. Nah, karena masing-masing dokumen ini menceritakan tentang liburan, hanya saja bedanya berbeda. Tujuannya berbeda, jadi ada yang liburan ke rumah nenek, kemudian ada yang ke Jogja, dan juga ada yang liburan membantu pamannya. Nah, ini saya mau mencari dokumen dengan kata kunci liburan ke rumah nenek. Kalau melihat isinya, hasil dari kata kunci yang saya cari itu pasti hasilnya dokumen 1, karena dokumen 1 itu menceritakan tentang liburan ke rumah neneknya, sedangkan yang dokumen 2 ini berisi liburan ke Yogyakarta pada saat Idul Fitri. Kemudian yang dokumen 3 ini mengisi liburan dengan membantu paman untuk membuat cilok, seperti itu. Jadi kalau kita analisa, kita pikir pasti hasilnya dokumen 1, tapi kita tetap harus melakukan pembuktian menggunakan metode VSM ini. Langkahnya sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Jadi saya lakukan tahapan teks
preprocessing mulai dari tokenization hingga pembobotan. Tapi jika kemarin saya hanya melakukan teks preprocessing pada dokumen saja, nah ini saya tambahkan kata kunci. Jadi untuk kata kunci ini kita lakukan preprocessing data juga. Nah ini untuk hasilnya seperti ini, hasil tokenisasi ini ada kata kunci. Kemudian stop word removal juga saya tambahkan kata kuncinya, dicari juga. Untuk tahapan stemming juga saya tambahkan kata kuncinya. Lalu untuk hasil pembobotan ini saya tambahkan kata kuncinya, jadi juga dihitung pembobotannya. Kemudian untuk hasil akhir dari pembobotan ini berbeda ya, jadi tidak ada yang sama, tidak seperti contoh 2 pada slide. Itu hasil pembobotannya sama, maka dilakukan VSM, perhitungan VSM. Tapi di sini hasil bobotnya beda. Tapi karena ini untuk praktek perhitungan VSM, maka tetap dilakukan perhitungan VSM. Nah, di sini hasil terbesar pembobotan di sini diraih oleh dokumen 2. Jadi kesimpulannya dokumen 2 ini mempunyai kemiripan dengan kata kunci. Padahal harusnya yang mempunyai kemiripan dengan kata kunci itu kan dokumen 1. Maka di sini kita lakukan perhitungan VSM apakah hasilnya dokumen 1 yang paling besar nilainya atau dokumen 2. Nah, untuk perhitungan VSM seperti yang saya contohkan sebelumnya. Jadi di sini tetap saya ambil tokennya, lalu untuk bobot saya ambil hasilnya dari perhitungan bobot sebelumnya. Lalu saya hitung kuadratnya, kata kunci kuadrat, D1 kuadrat, dokumen 1 kuadrat, dokumen 2 kuadrat, dokumen 3 kuadrat. Lalu saya hitung perkalian antara kata kunci dan dokumen. Lalu setelah itu saya lakukan penjumlahan keseluruhan antara kata kunci dikalikan dokumen dan juga penjumlahan dari kata kunci kuadrat hingga dokumen kuadrat. Lalu saya cari akar pangkatnya dari kuadrat. Jadi kata kunci kuadrat, dokumen kuadrat itu saya cari akar pangkatnya. Nah, untuk menghitung metode VSM ini, jumlah dari kata kunci kali dokumen dibagi akar pangkat dari kata kunci kuadrat dikalikan dokumen kuadrat. Yang dipakai akarnya, bukan jumlahnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ternyata hasil yang paling besar di sini yaitu dokumen 1 dengan nilai 0,483. Nah, kesimpulannya dokumen 1 ini mempunyai kemiripan dengan kata kunci. Nah, setelah dilakukan VSM, perhitungan dengan metode VSM, hasilnya benar ya. Jadi dokumen 1 lah yang mempunyai kemiripan paling besar dengan kata kunci, bukan dokumen 2 yang seperti dihasilkan dari metode preprocessing. Jadi kalau hanya mengandalkan metode preprocessing ini belum cukup akurat. Ini contoh saya yang pertama, ini tanpa tahap detection frase. Kemudian untuk contoh yang kedua ini saya lakukan detection frase. Tahap-tahapnya sama, saya bacakan hasil akhirnya saja. Untuk hasil akhirnya di sini hasilnya sama ya, jadi skor tertinggi dimiliki oleh dokumen 1 yaitu 0,320. Nah, sehingga kesimpulannya di sini tetap dokumen 1 yang mempunyai kemiripan dengan kata kuncinya, Nah, itu
penjelasan saya mengenai metode VSM dan juga praktek perhitungannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.